Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Mafatihur Rahmah channel dimanapun berada, sebagaimana yang sudah kita programkan bahwa mulai hari Senin kita akan mengadakan kajian kitab Risalatus Syiyam. Ya, kitab ini mengetengahkan tentang seluk-beluk tentang puasa, dan insya Allah kitab ini akan kita bahas sampai selesai, sampai pada akan kita khatamkan pada bulan Ramadan ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ma'na syiyami wa ma'na Ramadan. Bab ini, bab yang pertama, menjelaskan tentang makna dari kata as-syiyam yang kita artikan puasa, dan makna dari kata Ramadan. As-syiyamu was-shaumu masdaru shoma. Jadi kata syiyam atau padanannya kita juga sering mendengar kata saum. Keduanya adalah masdar dari fi'il madhi soma. Yuqalu soma yasumu sauman wa siyaman. Kalau kita tasrif jadinya soma itu fi'il madhi, yasumu itu fi'il mudhari', sauman, nah inilah masdarnya, sauman, saum, wa siyaman, siyam. Ini kedua-duanya adalah masdar. Waqad waroda al-masdaroni fil Quran. Dua masdar tersebut, yaitu kata soma, dua masdar tersebut, yaitu kata siyam dan saum, dua-duanya ada di dalam Al-Quran. Kalau siyam, jelas kita sering mendengar dalam ayat yang menjadi dalil bagi wajibnya puasa, yaitu kutiba alaikumus syiyam. Kemudian kalau kata saum ada di beberapa ayat, ada saumu thalathati ayyam di dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang ada masalah di dalam hajinya. Kemudian wahuwa fil lughah al-imsak wal kaffu an kulli syai'in. Jadi secara etimologi yang disebut dengan siyam dan saum itu adalah al-imsak wal kaffu an kulli syai'in, yaitu mencegah, menahan untuk tidak melakukan apapun. Jadi tidak hanya makan minum saja, tapi apapun. Jadi secara lughat, secara etimologi yang disebut dengan syiyam atau saum itu adalah kita mencegah, menahan diri untuk tidak melakukan apapun, termasuk makan, minum, berbicara, kemudian tertawa, menangis. Jadi seumpamanya kalau teman-teman melihat sesuatu yang lucu, tetapi teman-teman takut dosa kalau ketawa, sehingga teman-teman nahan tawa, nah itu berarti teman-teman secara etimologi disebut sedang bersyiyam atau sedang berpuasa. Atau mungkin teman-teman lagi sedih misalnya, sangat sedih sekali, ingin nangis tapi malu. Akhirnya teman-teman menahan diri untuk tidak malu. Nah itu juga teman-teman disebut dengan syiyam atau sedang berpuasa. Tapi ini pengertian secara lughah. Pengertian secara lughah ini diambil dari mana? Pertama, diambil dari firman Allah, qala ta'ala fi qissati Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Maryam di dalam surah
Maryam ayat 26. Ketika Sayyidatina Maryam ini dibully, dicaci maki, difitnah, dihina di mana-mana. Bagaimana mungkin seorang yang belum menikah, seorang yang masih perawan, tapi sudah mengandung. Ketika beliau dicaci maki, dibully, dan bahkan kemudian diinterogasi, "Hei Maryam, ayahmu itu orang baik, ibumu itu orang baik, leluhurmu itu orang-orang baik, tapi kenapa kamu melakukan hal-hal yang tidak terpuji?" Mereka menuduh Sayyidatina Maryam berzina. Dalam kondisi seperti itu, kemudian Sayyidatina Maryam, beliau berkata, "Inni nadartu lirrahmani sawma." Beliau berkata, saya ini sudah nadar kepada Allah supaya saya diam. Nah, jadi sauman di sini artinya menahan diam. Imsakan wasukutan anil kalam, menahan diam, menahan perkataan. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita juga ketika kita sedang ditimpa musibah, di sana sini dihujat, orang-orang salah paham terhadap kita dikira melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, di situ kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Maryam ini, yaitu dengan diam, biarkan saja. Karena kalau dibantah sekalipun, mereka tidak akan percaya. Biarlah waktu yang membuktikan. Ya, memang dalam satu kasus kita bisa melakukan metode seperti ini, tapi dalam kasus lain kita bisa melakukan metode apa yang dilakukan oleh Sayyidina Yusuf, yaitu Nabi Yusuf. Ketika beliau difitnah, ingin melakukan hal yang tidak terpuji kepada Zulaikha, beliau berusaha untuk membersihkan nama beliau. Coba teman-teman lihat di surah Yusuf. Nah, intinya kata sauman di surah Maryam ayat 26 ini artinya adalah imsakan wasukutan anil kalam, yaitu menahan dari berbicara. Wa yuqalu somat al khair. Dan orang-orang Arab itu biasanya ketika ada satu kuda yang tidak mau bergerak, diajak jalan tidak mau, sukanya diam saja, nggak mau bergerak, maka orang-orang Arab mengatakan somat. Kuda itu sedang diam, bergerak, nggak bergerak. Artinya kuda ini sedang berpuasa. Nah, puasa di sini maksudnya adalah diam, tidak bergerak. Idza amsakat anis sair, yaitu ketika seekor kuda itu tidak mau berjalan, maka biasanya orang-orang mengatakan soma. Wasomat ar-rih, dan ketika ada angin itu tidak berhembus, ya, tidak ada angin yang berhembus, ai idza amsakat anil hubu, ketika angin itu tidak bertiup, ya, maka orang-orang Arab biasanya mengatakan dengan soma juga. Artinya fakullu mumsikin an ta'amin au kalamin au sayrin fahuwa shaim. Artinya apapun, ya, siapapun yang sedang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, ya, maka orang atau sesuatu itu disebut dengan sedang berpuasa, sedang shaim. Jadi secara etimologi yang disebut dengan puasa atau dalam bahasa Arabnya siam atau shaum itu adalah menahan diri dari melakukan apapun. Tapi ini pengertian secara etimologi. Nah, yang puasa untuk kita yang diwajibkan di bulan Ramadan 1 bulan penuh itu bukan yang secara etimologinya, tapi secara terminologi syariah. Oleh karena itu di sini disebutkan lagi wasyamu syar'an imsakun anil muftirat. Dan yang disebut dengan syam dalam terminologi syariat itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri,
ila ghurubis syamsi, mulai dari terbitnya fajar shadiq. Di sini maksudnya adalah fajar shadiq, ya. Karena nanti ada fajar kadhib juga. Nah, bagaimana kita mengetahui fajar shadiq dan fajar kadhib? Nah, di situ ada pembahasan tersendiri yang lumayan panjang. Ada ilmu namanya ilmu falak yang berhubungan dengan ilmu astronomi, di mana di situ dibahas tentang pergerakan bulan, pergerakan matahari. Dari situlah kemudian kita mengetahui kapan kita mulai puasa, kapan kita mulai lebaran, kapan kita mulai haji, kapan kita mulai sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, dan lain-lain. Itu semuanya dibahas di ilmu falak. Tapi alhamdulillahnya ulama kita dengan kebijaksanaan ulama-ulama Nusantara, beliau-beliau sudah membuat ancar-ancar sendiri, yaitu dengan adanya imsak. Nah, imsak itu sebenarnya adalah kebijaksanaan ulama supaya kita tidak kebablasan. Jadi waktu mulai puasa itu sebenarnya adalah saat apa? Saat munculnya fajar shadiq, bukan saat imsak. Tapi karena kita tidak tahu, ya kita mengikuti saja, mengikuti saat imsak, karena itu sudah kebijakan para ulama. Mulai dari terbitnya matahari, mulai dari terbitnya fajar ila ghurubis syamsi, sampai pada terbenamnya matahari. Jadi itu yang disebut puasa secara terminologi, tapi ditambahi dengan ma'aniyati, dengan niat. Kalau tanpa niat berarti ya tidak termasuk ke dalam puasa, dan puasanya tidak sah. Dari sini teman-teman kita mengetahui bahwa di sini puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai pada terbenamnya matahari. Jadi kalau kita terlalu misalnya bersemangat gitu, ingin puasa sampai min tulu'il fajri ila tulu'il fajri lagi, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya fajar shadiq lagi, artinya 24 jam. Nah, itu yang malah diharamkan, tidak dibolehkan. Karena apa? Karena di dalam hukum Islam itu salah satu kewajiban kita adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga ruh kita agar jangan sampai melayang, jangan sampai ruh kita ini terlepas, kita mati dengan konyol seperti itu. Oke, itu makna siam atau makna saum, atau kita terjemahkan dengan puasa. Kemudian wa Ramadan, makna dari Ramadan sendiri itu adalah ismun li syahril ma'ruf ay tasi'ash syuhur al-arabiyyah, yaitu nama bagi bulan yang sudah kita kenal itu, yaitu bulan ke-9 dari bulannya orang Arab. Nah, ini menarik sekali, ini mu'alif mengatakan bulannya orang Arab, itu bukan bulan Hijriah, karena kelihatannya mu'alif ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa bulan-bulan yang ada di dalam Hijriah itu, kalender Hijriah itu sebenarnya jauh sebelum Islam datang, ketika orang Arab masih jahiliyah, itu nama-nama seperti Muharram, kemudian Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu sudah ada, termasuk Ramadan itu juga sudah ada jauh sebelum Islam datang. Kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Bari, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ disebutkan bahwa kalau Muharram itu dulu zaman masa jahiliyah itu, orang-orang Arab itu sudah pada sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Nah, mereka melakukan gencatan senjata, tidak perang. Maka dari itu termasuk bulan yang dimuliakan, Muharram itu, Al-Muharram itu. Jadi di sebulan penuh itu, di bulan Muharram itu, orang-orang Arab dulunya itu memang sepakat tidak melakukan gencatan. Kemudian setelah itu kan bulan Sofar. Sofar kan artinya dari kata-kata sifr. Sifr itu artinya kan kosong. Dalam arti pada saat itu
orang-orang Arab sudah tidak ada di kebanyakan para lelaki-lelaki Arab itu pada bepergian, jadi kota mereka kosong. Bepergiannya untuk apa? Ya ada yang berniaga, ada yang berdagang. Maka dari itu kan di dalam Al-Quran disebutkan li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-shaif. Mereka itu orang-orang Arab itu punya kebiasaan, yaitu apa? Mereka melakukan rihlatash syita'i was-shaif di musim syita, musim dingin ya. Itu dan musim was-shaif, musim panas, itu orang-orang Arab itu biasa melakukan bepergian. Kalau syita mereka pergiannya itu untuk berniaga dan lain-lain, kemudian untuk berdagang, untuk berburu dan lain-lain. Kemudian nanti ada lagi di bulan yang musim-musim panas. Musim-musim panas itu sekitar bulan-bulan Sya'ban, ya, Sya'ban. Oleh karena itu Sya'ban kan artinya sendiri sebenarnya terpencar, memencar. Karena pada saat itu orang-orang pada berpencar untuk mencari perbekalan untuk persiapan di bulan selanjutnya. Jadi Syita was-shaif itu orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu biasa bepergian. Oleh karena itu Syitanya itu di Sifar itu, oleh karena itu disebut dengan Sofar. Kemudian setelah Sofar, setelah bulan musim-musim dingin habis, masuklah masa Robi'. Robi' itu secara bahasa artinya adalah menetap. Artinya orang-orang yang bepergian tadi sebagian sudah kumpul. Itu Robiul awalnya. Robi' yang pertama. Sebagian sudah kumpul. Dan bersamaan dengan itu mereka kenapa kembali? Karena pada saat itu tanaman-tanaman mereka itu sudah mulai tumbuh, bertunas. Oleh karena itu Robi selain artinya menetap juga artinya musim semi. Karena pada saat itu tumbuh-tumbuhan mereka sedang bersemi. Kemudian setelah Sofar kan Robiul awal, kemudian Robiul akhir. Setelah Robiul awal, Robiul akhir. Di Robiul akhir ini orang-orang Arab lelaki-lakinya yang tadinya bepergian sudah bisa dipastikan sudah bisa kumpul semuanya. Di Robiul awal, Robi yang pertama itu belum semuanya. Di Robiul Tsani baru orang-orang Arab kumpul semua di situ, menetap di situ, kembali lagi untuk persiapan apa? Untuk persiapan panen. Karena setelah itu nanti datang musim kering atau musim kemarau, yaitu kalau mereka istilahkan dengan Jumada. Karena itu disebut dengan Jumada. Dan Jumada sendiri ini juga dibagi menjadi dua, yaitu Jumadal Ula sama Jumadal Akhirah. Artinya musim kering yang pertama dan musim kering yang kedua. Musim kering ini musim gugur juga, di mana tumbuh-tumbuhan tadi yang sudah dipanen setelah datangnya Robiul awal, Robiul Tsani, mulai daun-daunnya mulai berontokan. Oleh karena itu disebut dengan Jumada al-Ula. Kemudian Jumadal Akhirah itu musim kering yang terakhir, di mana di situ musim keringnya sudah hampir habis, hampir selesai. Datanglah setelah itu kemudian Sya'ban tadi, ya. Jadi setelah mereka berpanen, kemudian datang musim kering, kan sudah habis tuh persediaan mereka. Karena sudah habis, kemudian mereka Sya'ban, mereka berpencar. Mereka berpencar untuk mencari perbekalan. Perbekalan apa? Untuk menghadapi musim panas yang membakar, yaitu bulan Ramadan. Ini bulan ke-9. Itu panas sekali pada saat itu, sehingga orang-orang enggan bepergian, sehingga mereka memerlukan perbekalan yang cukup. Oleh karena itu di bulan Sya'ban mereka melakukan persiapan berpencar kemana-mana untuk mencari perbekalan. Kemudian mereka menetap lagi di bulan Ramadan. Setelah Ramadan maka kemudian datanglah bulan Syawal. Syawal itu Syawal kan artinya meningkat, bertambah gitu kan. Artinya apa? Artinya orang-orang Arab sudah mempunyai perbekalan yang cukup banyak. Dan karena mereka sudah punya perbekalan cukup banyak, maka datanglah bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah sendiri artinya adalah bulan di mana di situ Dzu itu yang mempunyai kebiasaan di dalamnya orang-orang itu Qa'dah, duduk santai. Ada yang mengatakan Qi'dah, ada yang mengatakan Qa'dah. Kalau Qi'dah itu duduk santai biasa gitu, tapi kalau Qa'dah itu duduk yang buru-buru. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi apapun kata-katanya, ya intinya di bulan Dzulqa'dah itu orang-orang Arab masa jahiliyah ya, mereka terbiasa santai,
di bulan Dzulqa'dah mereka terbiasa santai, mereka terbiasa apa? Karena apa? Persiapan datangnya bulan selanjutnya yaitu Dzulhijjah. Oh iya, di bulan Syawal tadi selain orang Arab itu berkumpul, perbekalannya mulai berkumpul, juga pada masa itu orang-orang Arab yang dari luar suku Quraisy, yang dari jauh-jauh seperti dari Syam dan yang lain-lain, itu mereka berkumpul ke tempat dekat-dekat Makkah. Karena apa? Persiapan untuk bulan Dzulhijjah, untuk haji, karena haji itu di masa jahiliyah sudah ada. Nah, mereka setelah berkumpul di bulan Syawal itu, kemudian mereka duduk-duduk santai di bulan Dzulqa'dah, kemudian datanglah bulan Dzulhijjah. Mereka haji di situ, tapi haji pada masa jahiliyah itu berbeda dengan haji masa sekarang. Dulu mereka hajinya sambil telanjang, lari-lari, gitu, menyembah berhala. Tapi setelah datangnya Islam, dirubah semuanya, dikembalikan, bukan diganti, dikembalikan ke awal lagi. Karena haji itu dulu zaman Nabi Adam sudah dilakukan haji juga, sesuai dengan tuntunan Allah. Dan kemudian menyimpang, kemudian datang Nabi lain, kemudian menyimpang, datang Nabi lain, kemudian di zaman Nabi Muhammad itulah disempurnakan lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu bulan-bulan Arab itu sebelum Islam datang itu sudah digunakan, dan ini yang kemudian digunakan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara, para kiai-kiai kita yang begitu bijaksananya tidak menghapus kebiasaan atau nama-nama atau adat istiadat masyarakat setempat, selama adat istiadat atau kebiasaan atau nama-nama itu tidak bertentangan yang begitu parah dengan Islam. Ini beliau-beliau itu mengikuti ini juga. Nama-nama bulan-bulan itu yang kita kenal itu ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah itu sebelum Islam datang sudah ada, tapi ketika Islam datang tidak dihapus. Mengapa? Karena itu tidak bertentangan dan bahkan ada hikmah-hikmah tertentu. Dan bahkan ditambahi, misalnya ditambahi kalau orang Arab dulu kan gencatan senjata mereka hanya di 2 bulan, yaitu yaitu di bulan Muharram sama di bulan Sya'ban. Tapi di masa Islam menjadi 4, yaitu di Muharram, kemudian di Sya'ban, kemudian di Dzulqa'dah, kemudian di Dzulhijjah. Nah, seperti itu. Tapi nama-namanya tidak dihapus, teman-teman. Nama-namanya tidak dihapus. Seperti Muharram ya tetap Muharram, Safar ya tetap Safar. Kemudian Rabiul Awal tetap Rabiul Awal, Rabiul Akhir tetap Rabiul Akhir. Kemudian Jumadil Ula tetap Jumadil Ula, Jumadil Akhirah tetap Jumadil Akhirah, Sya'ban tetap Sya'ban, Ramadan tetap Ramadan, Syawal tetap Syawal, Dzulqa'dah tetap Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah tetap Dzulhijjah, tidak dirubah. Mengapa? Karena itu tidak bertentangan dengan spirit Islam. Bahkan ada spirit-spirit yang bagus yang di situ bisa digunakan. Misalnya untuk Muharram, orang-orang menghormati bulan itu, orang-orang tidak perang, kan sesuai dengan tuntunan syariah. Kemudian setelah mereka tidak perang kan otomatis mereka akan mendapatkan silver. Silver itu warnanya kuning, selain kosong juga bisa diartikan sofar, warna kuning. Artinya warna kuning emas. Ketika orang sudah mengosongkan, ketika orang sudah menahan diri untuk tidak melakukan peperangan, untuk tidak melakukan permusuhan, itu hati mereka akan menjadi emas, atau mungkin bisa juga diartikan hati mereka akan kosong dari sifat-sifat jahat. Setelah orang itu kosong dari sifat-sifat jahat, maka datanglah Rabiul Awal, musim semi yang pertama. Di hatinya tumbuh bunga-bunga, tumbuh kebijaksanaan, tumbuh cinta. Ketika orang itu sudah tidak punya rasa benci, tidak punya rasa permusuhan, kan otomatis mereka akan mereka akan tumbuh rasa cinta. Sampai ke Rabiul Akhir juga tumbuh rasa cinta. Ketika tumbuh rasa cinta, kadang orang itu menjadi bosan. Ketika orang menjadi bosan, kadang roda berputar. Datanglah Jumadil Awal, Jumadil Ula. Jumadil Ula itu menandakan orang yang sudah baik, yang sudah suci, yang sudah hatinya penuh cinta, suatu saat bisa jadi bisa jadi dia hatinya penuh benci lagi. Nah, tetapi kemudian orang yang hatinya penuh benci, lama-kelamaan akan datang musim Jumadil Akhirah. Jumadil Akhirah itu rasa bencinya sudah mulai hilang. Kemudian datanglah
Sya'ban itu berpencar, dia akan mencari hikmah ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Setelah dia mencari hikmah ke sana ke sini, kemudian datanglah Ramadan. Setelah dia sadar, kemudian dia, oh iya saya salah, kemudian dia akan berusaha untuk menempa dirinya untuk menjadi baik. Setelah dia menempa dirinya menjadi baik, kemudian dia akan meningkat. Masalah Syawal itu artinya meningkat, kepribadiannya akan meningkat dia. Nah, setelah kepribadiannya meningkat, kemudian dia masuklah Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu selain diartikan yang duduk-duduk santai, Qa'dah itu artinya juga berhubungan dengan kaidah. Orang yang sudah mempunyai dia mempunyai aturan-aturan sendiri yang harus dia lakukan sendiri gitu. Intinya seperti itu. Kemudian setelah itu masuk Dzulhijjah, ketika orang sudah sudah baik, pernah melakukan kesalahan, tobat, baik lagi, kemudian mendapatkan pencerahan, kemudian dia melatih dirinya dengan keras, maka kemudian dia meningkat dan kemudian dia menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi, maka dia masuklah saatnya untuk sowan ke Allah, untuk menghadap ke Allah, yaitu di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu adalah perlambang orang sowan ke Allah. Jadi itu spirit di masa jahiliyah itu tidak dihilangkan ketika Islam datang, dan inilah yang digunakan oleh kiai-kiai kita yang ada di Nusantara, ulama-ulama yang ada di Nusantara ketika mereka menyebarkan Islam. Mereka tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah mensyirikkan. Mereka selalu cermat, mereka selalu waspada, diperinci-perinci dulu. Apakah ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Apakah ini bertentangan dengan syariat Islam atau tidak? Nah, baru setelah mereka yakin, ya tidak mereka langsung hilangkan atau mungkin harus dihancurkan gitu, tidak. Tapi bagaimana caranya mereka menggunakan maratibud dakwah, yaitu dengan dengan bagaimana caranya merubah itu dengan baik, kan seperti itu ya. Itu sejarah bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah nama bulan ke-9 di sistem kalender orang Arab yang saat ini kemudian disempurnakan oleh sahabat Umar ibn Khattab, yaitu menjadi sistem kalender Hijriyah. Bahwa kata Ramadan itu mushtaqun minar Ramadan ay syiddatul hurri. Jadi kata-kata Ramadan itu merupakan isim mushtaq ya. Nah, ini dalam tata bahasa Arab itu ada isim mushtaq, ada isim jamid. Isim mushtaq itu artinya isim yang dia terbentuk dari kata-kata yang lain. Sama kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ada kata perumahan. Perumahan itu kan terbentuk dari kata-kata lain, yaitu kata-kata rumah ditambah awalan pe sama akhiran an, jadinya perumahan. Beda kalau misalnya kata-kata jeruk. Nah, jeruk ini berasal dari apa? Apakah dari je ditambah ru? Kan tidak. Jeruk ya jeruk, tidak berasal dari kata-kata apapun. Nah, ini yang kata-kata yang tidak berasal dari kata apapun itu dalam bahasa Arab disebut dengan isim jamid ya. Kalau kata-kata yang berasal dari kata-kata lain tadi itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim mushtaq. Dan Ramadan ini, kata Ramadan itu merupakan isim mushtaq. Mushtaq dari apa? Minar Ramadan, dari kata-kata Ramadan. Apa artinya Ramadan itu? Ay syiddatul hurri, yaitu sangat panas. Panasnya enggak ketulungan. Nah, itu. Tadi kan ketika menjelaskan tentang arti dari Ramadan tadi kan teman-teman kan kita jelaskan di situ bahwa Ramadan di bulan Ramadan adalah orang-orang Arab itu menetap, tidak pergi kemana-mana karena saking panasnya ya. Karena saking panasnya mereka menetap dan mereka sudah melakukan mencarikan perbekalan di bulan Sya'ban itu. Jadi memang bulan Ramadan itu pas musim panas pada puncaknya. Yuqalu Romido Yarmadu Ramadan. Nah, ini dalam tasrifannya itu kalau kita tasrif dari Romido Yarmadu Ramadan. Kemudian kata-kata Ramadan menjadi Ramadan itu layun sorifu, itu tidak ditanwinkan dia. Jadi tidak Ramadanun, Ramadanan, Ramadanin tidak, tapi Ramadanu tidak ditanwinkan.
Karena apa? Lil alamiyah. Karena dia menjadi nama. Ya. Jadi dari kata-kata Ramadan ditambah waziyadatil alifi wan nun, dan tambahan alif dan nun. Dari kata-kata Ramadan yang masdar dari Romindo tadi, dia ditambah alif dan nun, ya. Kemudian menjadi Ramadan. Setelah ada tambahan alif dan nun menjadi Ramadan tadi, dia menjadi nama dari bulan. Nah, karena dia lil alamiyah ini, kemudian makanya dia tidak tidak ditanwin, atau di dalam tata bahasa Arab disebut dengan isim ghairu munsharif. Wa jam'uhu, dan jamaknya lafal Ramadan itu Ramadanat, Ramadanatun, Ramadanatun menggunakan isim tasniyah, dan armidho itu menggunakan sighat muntahal jumu'. Sumia bidzalika li anna al-arab lamma aradat wad'a asma'i syuhur wafiqush syahril madhkur syiddatul harri fasummiya bi. Karena apa? Kenapa bulan itu tadi, bulan yang sangat panas tadi disebut dengan Ramadan? Karena orang-orang Arab dulu, zaman jahiliyah dulu, seperti yang saya jelaskan tadi, itu ketika memberikan nama terhadap bulan-bulan itu, mereka menyesuaikan dengan keadaan. Kadang dengan keadaan cuacanya, kadang dengan keadaan penduduknya. Kalau dengan keadaan penduduknya tadi seperti Sofar, orang-orang pada bepergian. Kalau Ramadan disesuaikan dengan keadaan cuacanya, karena saat itu adalah sangat panas sekali, maka ini sangat panas sekali, maka dari itu ini kita kasih nama Ramadan, karena Ramadan itu artinya sangat panas sekali, ya, seperti itu. Oke. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama itu berkata, tidak begitu, maksud dari Ramadan itu tidak begitu. Sumia Ramadan itu li'annahu yurmidu ad-dzunub, karena bulan Ramadan itu dia membakar dosa-dosa. Jadi bukan karena panas itu, bukan, tapi karena membakar dosa-dosa. Ayo harriquha, karena membakar dosa, maksudnya adalah membakar dosa-dosa itu. Karena apa? Lima yaqau fihi minal ibadat, karena sebagaimana kita tahu di bulan Ramadan itu adalah di situ banyak ibadah, termasuk ada Lailatul Qadar dan lain-lain, kemudian pahala ditingkatkan dan lain-lain, kemudian setan dibelenggu dan lain-lain. Nah, ada yang sebagian ulama berpendapat begitu, tapi menurut saya, baik yang pendapat pertama maupun pendapat kedua itu benar-benar saja. Karena pendapat yang pertama itu mereka melihatnya dari zaman jahiliyah dulu, kemudian yang pendapat yang kedua mereka melihatnya dari ketika Islam sudah datang. Nah, ini ada tali benang merahnya. Ini kalau kita mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau yaitu Fathul Bari. Oke, teman-teman. Wa huwa afdalu syuhuri hatta min asyri dzulhijjah, dan bulan Ramadan itu, teman-teman, itu adalah bulan yang paling mulia di antara kedua bulan tadi. Itu bulan Ramadan itu paling mulia, hatta min asyri dzulhijjah, bahkan sampai mulianya itu sampai bulan Dzulhijjah, di mana di situ ada Asyru Dzulhijjah, itu Asyri Dzulhijjah atau Yaumul Arafah itu, atau hari haji itu. Walaupun di bulan Dzulhijjah itu ada peristiwa ibadah haji itu, ada Yaumul Arafah itu, tetapi tetap kemuliaannya kalah dengan bulan Ramadan. Jadi di antara ke-12 bulan Hijriah tadi, di antara ke-12 bulan Arab tadi, itu bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, dan itu akan jatuh nanti insya Allah kalau tidak salah hari Kamis nanti tanggal 24 insya Allah. Tapi nanti kita mengikuti pengumuman pemerintah saja. Mengapa bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulan yang paling mulia? Karena li khobarin, ada sebuah khobar. Dalam sebuah khobar Rasulullah SAW bersabda, Sayyidus syuhur syahrul Ramadan, yang artinya tuan atau pemimpin lah, atau penghulu lah dari semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Ini ada ketetapannya dari Rasulullah SAW. Kama anna Lailatul Qadri afdalul layali, sebagaimana kalau Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah
malam yang paling mulia. Wa yaumu Arafah afdalul ayyam mutlaqan, dan sebagaimana hari Arafah itu adalah hari, ya, hari, ingat, catat hari, bukan bulan. Yaumul Arafah itu adalah hari yang paling mulia selama 365 hari. Itu hari yang paling mulia adalah Yaumul Arafah. Wa yaumul Jum'ati afdalul ayyamil usbu', dan hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia dalam satu minggu. Nah, ini dibedakan dalam satu minggu. Kalau hari Yaumul Arafah tadi, hari Arafah tadi adalah hari yang paling mulia dalam 365 hari itu. Tetapi dalam 7 hari, dalam seminggu, itu hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Jadi kalau kita ditanyai, bulan yang paling mulia apa? Yaitu bulan Ramadan. Malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Hari yang paling mulia dalam 365 hari, hari Arafah. Hari yang paling mulia di dalam satu minggu, hari Jumat. Ini ada khobarnya, teman-teman. Oke, waqad furidu siyamu syahri Ramadan fi Sya'ban minas sanati tsaniyati lil hijrati syarifah. Jadi puasa bulan Ramadan ini, ayat yang mewajibkannya, perintah yang mewajibkannya dari Allah itu turunnya itu pada bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, 2 tahun setelah itu kemudian Rasulullah mendapatkan perintah kutiba alaikumussyam, dan ini berlaku untuk seluruh umat Islam, seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Ba'da surfil qiblati ilal Ka'bah. Jadi setelah 2 tahun setelah hijrah, tepatnya setelah kiblat itu dipindah ke Ka'bah, kan dulunya Baitul Muqaddas, ya, kemudian dipindah ke Ka'bah yang ada di Makkah. Maka pada bulan Sya'ban, tepatnya di hari Senin, tapi tanggalnya kurang begitu jelas karena saya mencari belum dapat, ya. Mungkin teman-teman kalau yang dapat bisa disematkan di kolom komentar. Jadi ayat yang mewajibkan kita umat Islam, umatnya Rasulullah SAW untuk berpuasa itu turunnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah setelah perpindahan kiblat dari Baitul Muqaddas ke Makkah, tepatnya di hari Senin. Kemudian Ramadannya Rasulullah SAW bersama para sahabat berpuasa. Dan wasoman Nabi SAW tis'a Ramadanat, dan Rasulullah SAW berpuasa, ya, menangi. Arti menangi itu kalau dalam bahasa Jawa, ya, menangi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu masih melakukan lah. Rasulullah sejak turunnya ayat itu sampai beliau wafat itu beliau melakukan puasa sampai beliau mengikuti bulan Ramadan, beliau ada bulan Ramadan itu sampai 9 Ramadanan. Jadi beliau sampai 9 bulan puasa. Setelah itu baru beliau wafat. Qala wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi besok dengan bab tarikhu tasyri'is siyam di halaman 4. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman Mafatihah Ramadan dimanapun berada. Insyaallah menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, Mafatihah Ramadan Channel akan mengetengahkan kajian kitab Risalatus Syiyam. Risalatus Syiyam, sebuah kitab yang membahas tentang seluruh beluk puasa. Jadi kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan, maka pantengin terus channel YouTube Mafatih Ar-Rahmah Channel. Insyaallah kajiannya akan dimulai hari Senin tanggal 20 Maret 2023, ya. Jadi sekitar 3
atau 4 hari menjelang Ramadan. Dan selama bulan Ramadan akan dilanjutkan terus sampai kitab ini selesai. Insya Allah selesai di bulan Ramadan. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.